Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami menyembah-Mu Tuhan Yesus Kristus atas hari baru yang Kau berikan, atas kesempatan baru yang Kau berikan untuk kami menjadi lebih baik saat ini. Kami rindu mendengarkan firman-Mu Tuhan. Buka hati dan pikiran kami untuk menerima sapaan dari firman-Mu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Saya akan membacakannya untuk kita. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerikho. Dan ketika Yesus keluar dari Yerikho bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah usaha tidak akan mengkhianati hasil. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang pengikut Yesus namanya Bartimeus anak Timeus. Dia adalah seorang yang mengalami keterbatasan fisik, yaitu pada matanya, yaitu buta. Secara ekonomi juga memiliki kekurangan, sehingga membuat ia menjadi pengemis. Namun, dia adalah seorang yang tidak mudah menyerah dan putus asa. Pada suatu hari, ketika dia mendengar bahwa Yesus lewat, dia sangat ingin menjumpai Yesus, meminta belas kasihan Yesus. Namun karena keterbatasan fisiknya, satu-satunya cara yang bisa dilakukannya adalah berteriak berulang-ulang, sampai-sampai semua orang menegur dia dan menyuruhnya diam. Tetapi sekalipun ditegur berulang kali, Bartimeus pantang menyerah dan tidak putus asa. Bahkan dalam Alkitab mencatat bahwa teriakannya semakin keras. Namun apa yang terjadi? Benar satu kalimat yang sering mengatakan, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Akhirnya usahanya membuahkan hasil, di mana Yesus berkenan menanggapi seruan Bartimeus dengan menyuruh orang memanggilnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu hal yang kita pelajari dari kehidupan Bartimeus. Meskipun ia memiliki keterbatasan fisik, tetapi bukan menjadi penghalang untuk berusaha bertemu dengan Yesus agar bisa mendapatkan belas kasihan Yesus. Sehingga seperti yang kita ketahui, usahanya membuahkan hasil. Dari kisah tersebut mengingatkan kita untuk tetap teguh di dalam Tuhan. Jangan pernah berhenti berdoa atau berseru kepada Tuhan jika apa yang kita sampaikan tak kunjung dijawab. Pengalaman Bartimeus semestinya kita jadikan pelajaran penting dalam hal berseru kepada Tuhan. Dalam segala sesuatu butuh proses, dan yakinlah
bahwa proses itu akan membuahkan hasil jika kita tetap setia di dalam Tuhan. Selanjutnya, jangan pernah berhenti mencari Tuhan hanya karena kita memiliki kelemahan, keterbatasan, tantangan, dan masalah hidup. Jangan jadikan semua itu menjadi alasan untuk menjauh dari Tuhan, melainkan jadikanlah semua itu, baik masalah, tantangan, kelemahan, keterbatasan, menjadi alasan untuk tetap mencari Tuhan dan mencari pertolongan Tuhan. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menutup renungan ini dalam doa. Tetapi jika saudari ingin didoakan secara khusus, bisa menghubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pagi ini. Dari kisah Bartimeus yang memiliki keterbatasan fisik, namun memiliki komitmen untuk tetap teguh di dalam Tuhan dan tidak pernah putus asa mencari Tuhan. Ajar kami supaya kami tetap mencari Engkau di dalam hidup kami, di dalam situasi dan kondisi apapun yang kami hadapi, baik suka maupun duka. Tuhan, pada hari ini kami anak-anak-Mu, rekan-rekan Silverseri dimanapun berada, akan melakukan beberapa aktivitas, pekerjaan dan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan mampukan kami senantiasa. Tuhan berkati, Tuhan beri kami kekuatan, sehingga semua agenda kami hari ini dapat berjalan sesuai rencana-Mu dalam kehidupan kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami Bapa, dan ajarlah kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang memiliki iman yang teguh, harapan dan kasih yang tulus. Amin. Saudara-saudara, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.